berlokasi di kantor sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi setelah melaksanakan konsolidasi Partai Golkar. Para pejabat di Partai Golkar yang dipimpin oleh Budi Azhar Mutawali sebagai sekretaris DPD Golkar menggelar press conference bersama awak media, membahas tentang pengangkatan Dr. Deden Nasihin MKP sebagai PLT Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi. Penunjukan ini disebut telah sesuai aturan organisasi, yakni harus berasal dari pengurus harian satu tingkat di atas DPD yang bersangkutan. Sedangkan pembebas tugasan yang dikeluarkan oleh Dewan Etik DPP Partai Golkar menyatakan bahwa Marwan Hamami dinyatakan telah melanggar kode etik partai sehingga SKPLT diterbitkan. Kasus Pak Marwan ini adalah melanggar etik bukan pidana dan surat keputusannya sudah ada dari Dewan Etik DPP Golkar. Pergantian ini bukan serta-merta atau gegabah, namun Dewan Etik sudah melakukan kajian-kajian. Kesimpulannya, Dewan Etik sudah mengeluarkan keputusan pemberhentian Marwan Hamami. Nur Laila, Palapa TV, Sukabumi, mengabarkan. Saya mengantarkan saudara Deden Nasihin yang kebetulan di Jawa Barat selaku ketua yang mengundangi penggalangan khusus. Jadi aturan organisasi manakala ada kota kabupaten yang digantikan dan di PLT-kan itu harus dari pengurus harian satu tingkat di atas. Dasarnya adalah keputusan dari Dewan Etik DPP Partai Golkar, dan ini merupakan keputusan kami. Oleh karena itu, siapapun ini harus dilaksanakan. Berdasarkan itu maka DPD Golkar Jawa Barat mengeluarkan surat keputusan tentang penugasan PLT Ketua Golkar Kabupaten Sukabumi berkaitan dengan pemilihan tidak boleh kosong. Kan dalam undang-undang partai politik yang disebut dengan itu ketua dan sekretaris. Jadi sekarang harusnya Pak Deden Nasihin, sekretarisnya tetap di dapat oleh Pak Budi ya, kebetulan sebagai ketua. Posisinya seperti itu. Jadi sah menurut peraturan organisasi. Nah, sekarang bagaimana? Kan muncul Pak surat instruksi dari DPP tidak boleh melakukan PLT di semua provinsi kota kabupaten. Tapi tentu ada syarat, kan ada 3 hal yang kita makan itu. Nah, kita mau punya item 3. Jadi memungkinkan apabila terpaksa ya, karena organisasi tidak boleh kosong. PLT Kabupaten Sukabumi itu termasuk pada kelompok nomor 3 pada diberhentikan oleh DPP. Jadi Pak Marwan itu diberhentikan oleh DPP. Alasan-alasannya tentu ini telah dikaji, dipelajari, dianalisa. Sebagai kader Partai Golkar kita harus taat dan harus melaksanakan perintah organisasi. Nah, untuk itu maka terbitnya PLT ini menjadi sah, ya. Tidak ada lagi keraguan. Dan saya berterima kasih hari ini kita konsolidasi semua pengurus partai Kabupaten Sukabumi, semua para ketua PK 47 kecamatan, Banhat, pengurus DPD sudah jelas hadir, termasuk Banhat sebagai dewan penasehat, semuanya hadir dan telah menyetujui. Ya, bahkan saya luar biasa ini. Padahal dengan pernyataan tadi sudah cukup, tapi ingin lebih meyakinkan membuat pernyataan dan semua ditandatangani. Jadi ini luar biasa. Alasannya tidak ada lain kecuali ingin membangun soliditas partai
dari bagaimana Partai Golkar ke depan jauh lebih baik melaksanakan tugasnya. Dan Kabupaten Sukabumi ini kan udahnya salah satu penyumbang kekuatan politik di Jawa Barat, karena anggota dewannya 10, ketua partainya, ketua DPRD-nya dari Golkar, bupatinya juga digunakan yang diusung oleh Partai Golkar. Pak, kalau alasan Hak daripada Dewan Etik. Jadi saya tidak mempersoalkan. Tentu Dewan Etik sudah melakukan kajian-kajian. Kesimpulannya Dewan Etik sudah mengeluarkan surat keputusan memberhentikan Kapolri. Seperti itulah. apakah memang Jadi pelanggaran etik. Pelanggaran etik itu sesuatu yang memang tidak boleh terjadi, dan etika itu jauh lebih besar, lebih tinggi daripada persoalan-persoalan lain. Pak, kalau mulai Hak daripada Dewan Etik. Jadi saya tidak mempersoalkan. Tentu Dewan Etik sudah melakukan kajian-kajian. Kesimpulannya Dewan Etik sudah mengeluarkan surat keputusan memberhentikan Kapolri. Seperti itulah. apakah memang Jadi pelanggaran etik. Pelanggaran etik itu sesuatu yang memang tidak boleh terjadi, dan etika itu jauh lebih besar, lebih tinggi daripada persoalan-persoalan lain. Pak, kalau mulai Dan tidak ada memberhentikan sebagai anggota. Tapi kalau beliau mengundurkan diri, itu kan hak politik daripada personal. Tapi saya berharap Pak Marwan itu juga membesarkan Partai Golkar kepada ulama. Saya kira itu. Pak, Golkar Partai Solid. Tadi kan sudah didengar, sudah ada pernyataan. Saya tanya sekali lagi kepada saudara-saudara, kalau kami kurang saya buat pernyataan itu semua katakan. Bahkan saya menanyakan ikhlas lagi, ikhlas semua jawab. Bisa bekerja sama bisa. Dan saya dengar tadi riwayat perjuangan perkara itu Pak Dede Nasibin selaku PLT Golkar Kabupaten Sukabumi ternyata paham betul nilai ekonomi karena dulu pernah hidup di Sukabumi. Jadi semua kecamatan sudah dia dalami, pelajari persoalan-persoalan yang lainnya sudah sama. Jadi tidak ada pengukuran, dan tugasnya ini mengkonsolidasi organisasi, mempersiapkan pelaksanaan musda ke depan sampai terpilihnya pimpinan Partai Golkar yang baru. Jadi Pak Dede Nasir itu akan mencurahkan pikiran tenaganya untuk kepentingan Golkar. Saya kira tidak perlu ada yang bilang. Pak, kalau Golkar Partai Solid. Tadi kan sudah didengar, sudah ada pernyataan. Saya tanya sekali lagi kepada saudara-saudara, kalau kami kurang saya buat pernyataan itu semua katakan. Bahkan saya menanyakan ikhlas lagi, ikhlas semua jawab. Bisa bekerja sama bisa. Dan saya dengar tadi riwayat perjuangan perkara itu Pak Dede Nasibin selaku PLT Golkar Kabupaten Sukabumi ternyata paham betul nilai ekonomi karena dulu pernah hidup di Sukabumi. Jadi semua kecamatan sudah dia dalami, pelajari persoalan-persoalan yang lainnya sudah sama. Jadi tidak ada pengukuran, dan tugasnya ini mengkonsolidasi organisasi, mempersiapkan pelaksanaan musda ke depan sampai terpilihnya pimpinan Partai Golkar yang baru. Jadi Pak Dede Nasir itu akan mencurahkan pikiran tenaganya untuk kepentingan Golkar. Saya kira tidak perlu ada yang bilang. Pak, kalau Jawa Barat mengeluarkan SK-nya tanggal 2 atau tanggal 5? Tanggal 15. SK organisasi partai politik itu tidak ada yang berlaku. Ya, jadi berlaku pada saat tanggal 15 dikeluarkan.
walaupun tidak boleh, tetapi kan ada item ketiga, ada unsur ketiga yang partai punya peluang untuk melakukan itu. Bagaimana kalau meninggal? Bagaimana kalau menghadapi masalah hukum? Bagaimana kalau melakukan pelanggaran? Ya, kan bisa kan itu dilakukan. Kan itu untuk kepentingan yang lebih besar, Pak. Betul nggak? Saya kira itulah. Jadi tidak harus dipersoalkan kembali karena semua pemangku kepentingan sudah tidak ada persoalan. Cukup ya, kan tidak ada kepentingan sebagai anggota. Tapi kalau beliau mengundurkan diri itu kan hak politik daripada personal. Tapi saya berharap Pak Marwan itu juga membesarkan Partai Golkar. Saya kira itu. Pak, saya dari Jawa Barat. PLT dari Jawa Barat itu tanggal 2 Mei. Sementara instruksi dari DPP tanggal 15 Mei. Jadi kalaupun itu ada surat tanggal 2 Mei tidak bisa batal dengan sendirinya karena tidak berlaku gitu kan. Tapi saya tegaskan juga kalau tidak boleh melakukan PLT, tapi kan ada poin 3-nya yang memungkinkan setiap pengurusan itu asal pertama berhalangan tetaplah meninggal dunia atau sakit dan tidak bisa melakukan aktivitasnya secara full, betul nggak? Atau mungkin ada persoalan hukum atau ada hal-hal lain yang dianggap melanggar. bahkan para senior menyampaikan kita taat ajas dan jadi saya pikir kita tidak usah lagi berbicara tentang kenapa dan taat ajas bahwa ketika surat dari DPP menyampaikan itu kita harus melaksanakannya dan kami meyakini bahwa ternyata di Kabupaten Sukabumi ini masih tetap solid, tetap akan membesarkan Golkar di 2019. Pikir itu ya, terima kasih. Pengurus partai satu tingkat di atasnya itu kewenangan itu. Mau dia orang Tasikmalaya, saya orang Tasikmalaya, saya harus mau ditugaskan oleh partai. Kan orang suka juga Cianjur, tidak menjadi persoalan. Ini adalah wakil ketua DPD Golkar Jawa Barat. Bisa ditempatkan di mana saja. Masyarakat Sukabumi yang telah memberikan amanah satu memenangkan Pileg 2024. Kami akan meminta seluruh jajaran fraksi Partai Golkar sebanyak 10 orang untuk turun ke masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat, mendengar kebutuhan masyarakat, dan mendengar kepentingan masyarakat Sukabumi untuk kesejahteraan masyarakat Sukabumi. Yang kedua, kami juga meminta bahwa kita pada pilkada yang lalu bahwa Pak Jafar itu diusung oleh Partai Golkar, dan kami juga meminta kepada Pak Bupati untuk konsisten, untuk senantiasa membangun Kabupaten Sukabumi yang lebih baik lagi, membangun Sukabumi yang itu bisa memberikan bermanfaatan kemaslahatan untuk masyarakat Sukabumi. Dan kami juga akan melakukan fungsi-fungsi partai untuk konsolidasi, bagaimana kita juga akan mensolidkan partai dalam menyongsong Musda Kabupaten Sukabumi di masa yang akan datang dan memilih ketua baru DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang dipilih oleh KPK. Dan pada siang ini juga kita menerima surat dukungan dari ketua PK Partai Golkar se-Kabupaten Sukabumi menerima dan solid dengan keputusan Partai Jawa Barat, DPP dan Partai Golkar Jawa Barat dengan adanya PLT di Kabupaten Sukabumi. Jadi semuanya udah clear ya. Selamat sore, bahwa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Barat tadi itu dan semuanya, bahwa saya mengemban amanah PLT Golkar Sukabumi sejak 2 Mei. Putusan tersebut tidak ujung-ujung dan sekonyong-konyong, tapi kemudian itu adalah rangkaian peristiwa
yang sudah lama bergulir bahwa berkaitan dengan bebas tugasan Pak Marwan Ramani ini, tolong dicatat bahwa itu sudah sangat konstitusional, tidak melanggar aturan, dan itu sudah final dilakukan oleh Partai Golkar. Pertama yang sering diberitakan atau sering diwacanakan, sering dibahas di media itu, apakah PLT yang sekarang itu batal dengan adanya instruksi? Tidak, karena dalam instruksi itu memuat 3 hal. Satu, nah ini ada di sini. Satu, pengunduran berhalangan tetap atau meninggal dunia. Kedua, pengunduran diri dari beliau. Yang ketiga adalah dibebas tugaskan oleh DPP Partai Golkar. Nah, sementara Pak Marwan ini, beliau dibebas tugaskan oleh DPP Partai Golkar. Di pemberitaan sebelumnya kan yang klausul 3 ini tidak disebutkan. Padahal di sini tertera. Jadi teman-teman wartawan bisa kami kasih bahwa instruksi tersebut ada pembebasan tugas atau diberhentikan oleh Partai Golkar, dan Dewan Etik adalah bagian dari DPP Partai Golkar. Jadi sampai di situ kita pahami bahwa PLT ini tidak gugur akibat dari instruksi tersebut. Disampaikan oleh Pak Yon tadi bahwa tanggal 2 ini tanggal 15 itu. Yang kedua, dalam klausul 3 itu memenuhi syarat bahwa pembebasan tugas oleh DPP menjadikan DPD Golkar Jawa Barat mengeluarkan SK PLT untuk Kabupaten Sukabumi mengisi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Sukabumi. Kenapa saya kemudian yang diperintahkan, ditugaskan ke Sukabumi bukan karena primordialitas Cianjur dengan Sukabumi dekat, tetapi positioning saya sebagai wakil ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Demikian, saya kira jelas semua ya, jadi tidak lagi hal-hal yang missing link atau sesuatu yang bias di situ. Saya jelas penjelasan dari Pak Yon tadi sudah sangat jelas. Saya kira menambahkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujung-ujung, tapi dasar dari surat PLT ini adalah dasarnya terbit keputusan Dewan Etik. Dewan Etik itu muncul tanggal 10. Partai Golkar menginstruksikan kepada seluruh ketua DPD Partai Golkar tingkat provinsi se-Indonesia, bukan hanya untuk Sukabumi, se-Indonesia. Satu, menjaga soliditas dan kondusivitas pengurus Partai Golkar di tingkat kabupaten kota se-Indonesia. Yang kedua, DPD Partai Golkar provinsi dilarang, ini harus dipahami, dilarang melakukan penunjukan pelaksana tugas PLT ketua DPD Partai Golkar kabupaten kota kecuali kalau berarti kalau kecuali boleh, ya kan? Kecuali dibolehkan itu kecuali satu, karena berhalangan tetap dalam jurus meninggal dunia. Yang kedua, mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. Dan ketiga, diberhentikan oleh DPP Partai Golkar. Tinggal maknai oleh teman-teman, apakah dengan instruksi ini ada salah satu yang dibolehkan oleh Jawa Barat untuk mengeluarkan SK PLT.